Haleluya, ku memujimu.
memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Selama-lamanya Tuhan, kami akan hidup dalam kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama yang memuji memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Sebab Tuhan kita hebat, amin. Dia adalah Allah yang gagah dan perkasa bagi kita. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan kita di tempat kita masing-masing. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amin.
Terpujilah Tuhan. Bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan sebagai ucapan syukur terima kasih kami Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami memberikan persembahan kami dan ucapan syukur kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami akan memberi. Amin.
satu masalah dalam kehidupanmu yang menekan pikiran, tapi ada 1001 jalan keluar yang disediakan Tuhan. Dia bisa mengatasi setiap masalah yang sedang kau pikirkan. Bertindaklah sebagai orang pilihan. Berpikirlah. Kristus berpikir. Seperti Kristus bertindak. Yes. Dalam dari sumber jawaban kami ya Aba. Menikmati hadiratmu lebih lagi dalam nama Yes. Berikan dirimu Yesus. Awan kemuliaan bersyukur punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang Maha Kuasa. Tidak ada satu kuasa pun di bawah kolong langit ini yang lebih besar daripada kuasa-Mu. Kuasa-Mu jauh lebih besar. Kuasa-Mu, kasih-Mu yang memulihkan setiap anak-anak yang ada di tempat ini, yang memberkati, memberi kekuatan. Roh-Mu yang kudus yang memimpin kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sampai kami berada di sisi-Mu untuk selama-lamanya. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Ada di kelingkingnya? Coba lihat. Masih ada tinta ya? Jangan 1, 2, 3 ya. Jadi waktu pemilihan presiden dan sebuah legislatif ya, inilah namanya politik. Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Nah, yang kawan bisa jadi lawan, yang lawan bisa jadi kawan. Tetapi lihat, kalau sudah selesai, kita harapkan adalah kesatuan dan persatuan yang terjadi. Siapapun yang terpilih, biarlah kita legowo, kita tetap damai dan mendukung presiden yang menang, baik nomor 2 maupun nomor berapa. Nah, kalau kita pikir-pikir saudara kasih Yesus, ya, ketika pemilihan presiden ada yang sekali kalah, 2 kali kalah, dia tidak pernah menyerah. Nah, kita harap motivasinya ada untuk membangun bangsa. Kita harap semua tindakannya untuk membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat. Amin. Kita hanya bisa berdoa. Siapa yang mau terjun ke caleg silakan, ya kan? Yang penting ketika nanti sebagai oposisi berteriak, wah jangan koruptor, kami tidak korupsi, ya, kami tidak nepotisme, tidak KKN ya. Begitu di atas, dia seperti mencengkram, menggigit dan membinasakan, ya. Haleluya. Tetaplah terus berdoa, ya, supaya damai, karena kemarin di grup ada beberapa grup dari Dewan Kota, ya, dibaca di HP saya, dibacakan, wah ini bisa berisiko jika mereka tidak bisa menerima kekalahan. Banyak juga beberapa pengusaha Chinese yang di Jakarta pada lari ke Singapura, lari ke Australia, lari ke Amerika, karena dia pikir pasti akan terjadi bentrok, dia trauma,
atas kejadian 98 kan. Begitu banyak korban yang jatuh. Nah, biar kita terus berdoa, ada kedamaian, amin. Nah, tugas kita adanya berdoa. Seperti tadi ketika children celebration ya, buat anak yang terus remaja ya, kemerdekaan ini direbut oleh pahlawan, dia mengorbankan darahnya kan, opungmu kan. Tapi Tuhan Yesus memberi kau kemerdekaan dari dosa. Lalu guru sekolah minggu nanya, siapa yang memberi kau kemerdekaan dari kemerdekaan? Dosa. Opungku kan. Loh salah, Tuhan Yesus, bukan opung ya. Saya salah dengar dia. Nah, sudah kasih Yesus, kita belajar bagaimana cara berpikir dan bertindak. Ada beberapa pemimpin yang berpikir dia tidak mau dikalahkan, dia tidak mau digantikan ya. Salah satunya ya Mo Tse-tung, ya, Kim Jong Un, walaupun mereka dinasti, mereka berani memimpin dan melakukan sebuah tindakan yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya, yang tidak sepakat, yang tidak mau sejalan dengannya diratakan, dimusnahkan, dibinasakan nama mereka. Yang mengerikannya paman kandungnya beserta keluarganya dibawa ke sebuah tempat, ke halaman, ke taman, lalu dilepaskan dengan tutup mata. Pikir kita sudah dilepaskan begitu saja. Ternyata lalu dilepaskan ribuan anjing liar. Jadi pamannya, bibinya beserta keluarga besarnya dan pembantunya mati digigiti B1. Begitu seramnya. Hitler, bagaimana dia berpikir dan bertindak untuk menghabisi orang Yahudi? Karena tidak ada kasih di dalamnya. Dia merasa ketika dia berjalan sebagai anak tiri orang Yahudi, memiliki bapak tiri Yahudi, dia mengalami siksaan. Abah dan mamanya juga disiksa oleh orang Yahudi ini, pria Yahudi ini. Ketika dia tidak memiliki apa-apa, dia ingin membeli sesuatu di toko orang Yahudi, dia dihina. Dan yang model yang ketiga saya pernah dengar, ini maaf, dia berhubungan seks dengan PSK, akhirnya dia kena penyakit. Dia begitu dendam bahwa Yahudi, dia membinasakan orang-orang Yahudi sekitar ya lebih kurang jutaan, 5 juta. Orang Yahudi ada yang diracun, ada yang ditembak. Dia bertindak dan berpikir tidak seperti mana Yesus berpikir dan bertindak. Nah, satu lagi juga, tokoh Alkitab yang Saulus menjadi Paulus. Ketika dia berjalan dan memimpin sebuah tim misi ya, lalu dia berdua saja dengan Silas di sebuah daerah dan dia menyampaikan Injil Kristus, Injil yang menyelamatkan, Injil yang membebaskan, Injil menjadi kekuatan Allah. Banyak yang bertobat. Tetapi ada juga yang tidak bertobat. Mereka merasa kehilangan sesuatu ketika orang bertobat. Ahli sihir, ahli nujum semua bertobat dan akhirnya mereka tidak memiliki kemampuan lagi dan tidak membuat sebuah uang masuk. Tidak bisa menciptakan uang masuk kepada pemimpin-pemimpin daerah tersebut. Mereka keberatan. Mereka tidak setuju. Ini Roma. Mereka mengajari anak-anak Yahudi yang tidak sesuai dengan budaya Roma kita. Akhirnya Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjarakan. Mereka bukan pemimpin atau orang yang melakukan korupsi, kolusi atau nepotisme. Mereka bukan curanmor. Mereka bukan mafia. Kenapa mereka harus ditangkap? Mereka tidak melanggar undang-undang yang berlaku pada saat itu. Tetapi mereka difitnah, persekusi, dihukum tanpa adanya keputusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Nah, boleh kita coba buka Kisah Para Rasul? Ya, ayat 16. Pasal 16 ayat 23 sampai 33. Yang dapat Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 23, katakan amin. Nanti ayat 23 dibacakan pria. Ada pria di sini? Katakan amin. Wow. Yang wanita katakan haleluya. Sudah makan semua? Udah nanti. Oke. Dua ya. Setelah mereka berkali-kali didera
mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suruh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Sampai ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Haleluya. Cara berpikir dan bertindak orang pilihan. Nah, Paulus dan Silas dipilih oleh Kristus. Kristus yang memilih mereka untuk menyampaikan kasih-Nya. Tetapi ketika mereka melakukan tugas yang luar biasa ini, tugas dari surga, tidak semua setuju seperti saya katakan. Akhirnya mereka ditangkap dan dipenjara, diborgol, di dalam dirantai, kakinya juga dipasung. Nah, secara logika mereka akan bersungut-sungut. Mana Tuhan? Kami memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Kenapa kami malah ditangkap? Tetapi lihat, mereka tidak bersungut-sungut. Nah, salah satu kesaksian seorang pendeta ya, dulu udah non-Kristen, akhirnya dia cari baca Alkitab untuk mencari kelemahan. Katanya dia dari Kejadian sampai Wahyu. Dia tidak dari Perjanjian Lama, dia katanya mirip dengan ajaran lama kami. Tapi ketika dia berjumpa dengan satu ayat Yohanes pasal 1 ayat 1, akhirnya dia menyatakan benar-benarlah Kristus Yesus ini terbukti Tuhan, anak Allah yang hidup, diutus untuk menebus semua dosa. Sehingga ceritanya sekolah di Batu Malang, 6 bulan, ditangkap dia. Mirip bukan? Ditangkap bukan karena melakukan pelanggaran undang-undang. Ditangkap karena dia beriman pada Kristus. Dia yakin sepenuhnya bahwa Yesus adalah junjungan ilahi yang harus disembahnya dan satu-satunya jalan keselamatan. Tapi aku ditangkap pikirnya. Masuk dia ke penjara. Diinterogasi. Amas yang berwajib, ya. Waktu itu yang menangkap bukan polisi, komtantip seperti tentara, Laksus, ya. Jadi menanya, "Kau benar-benar sudah Kristen?" "Iya, Pak." "Dari mana jalannya kau bisa Kristen?" Membaca Yohanes 1 ayat 1, Pak. Dibaca sama tentaranya. "Tidak Kristennya aku." Diulangnya, "Tidak masuk Kristennya aku. Tidak percayanya aku sama Yesus." Tahu apa jawab hamba Tuhan ini? "Lain, Pak. Aku dipilih Tuhan, Bapak tak dipilih." Kau tepak katanya, dipukul dia, di listrik lagi dia. Pingsan, masuk ke sel kembali. Begitu Ustaz Ari. Akhirnya dia berniat untuk
tidak mau mengaku Yesus. Karena disarankan, udah kau sangkal, kau teken bahwa pernyataan kau masih tetap tidak agama Kristen, udah kau lolos. Pikirkan anak istrimu di luar, dia sudah berusaha untuk menyatakan itu. Setelah diinterogasi dia mau teken, jadi sah, kamu tidak lagi mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Satu suara mengatakan, jangan akui, biar kau keluar. Langsung keluar dan jumpa anak istrimu, makan enak kau di luar. Satu suara lagi, akulah Kristus jalan kebenaran. Akhirnya dia mengatakan, aku tetap beriman pada Yesus Kristus. Ditampar lagi, dia tepar, dia distrik lagi, pingsan lagi, masuk begitu terus. Dia mempertahankan imannya. Paulus dan Silas pun menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi mereka ditangkap. Mereka tidak bersungut-sungut, tetapi mereka menaikkan pujian. Sentuh kawan kiri kanannya, rajin-rajin memuji, bilang, daripada online. Lebih banyak memuji Tuhan daripada banyak online, ya. Nah, ketika kita memuji Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dia suka sekali dengan puji-pujian yang kita naikkan dibandingkan persembahanmu sekalipun logam mulia. Dia lebih suka ketika lidah kita, hati kita benar-benar memujinya dan menyatakan, Engkaulah Tuhan. Lalu kita nyanyikan, Engkaulah Raja. Boleh Bang? Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Yes, katakan dengan segenap hatimu, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Coba ketika ibu-ibu tadi menyatakan memujinya, Engkaulah Tuhan. Ingat ketika suami ngomong kasar? Lupa kan? Lupa nggak? Pastilah istri-istri ya, lupa kan? Ketika lagi muji Tuhan yang menyakiti ibu, pasti kau lupa. Ya, ibu-ibu lupa kan ketika bapak-bapak nggak nyetor? Engkaulah Tuhan. Ada damai, ada sukacita, ada kekuatan yang ekstra ketika kita memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bukan hanya Tuhan saja disenangkan. Ketika bapak-bapak juga memuji Tuhan, lupa kami masalah, ya. Tapi jangan begini. Ini ada seorang bapak, dilihat temannya, dan dia kontraktor. Setiap kita ada masalah pengembangan bangunan, selalu nengok dompet. Apa di dompetnya ini? Pikir kawannya kan. Asal ada masalah kawannya ini selalu tengok dompet bosnya ini. Lalu bos yang lihat dompetnya lagi ketika ada masalah. Jadi anak buahnya penasaran, apa sih yang bapak lihat di dompet itu? Foto istrinya. Luar biasa kali bapak ya. Istri bapak ya. Ketika bapak bermasalah, bapak banyak masalah, bapak lihat fotonya, hilang persoalan bapak, masalah bapak itu. Iya betul. Karena aku tahu ketika aku lihat istri, ini ada persoalan yang lebih besar, maka tenanglah aku menghadapi masalah ini. Rupa yang lihat istri lebih besar. Jadi persoalan yang lain semuanya kecil, enggak gitu ya. Kalau ibu-ibu sini enggak ya. Pendok ya kan, selalu memuji Tuhan kan. Papa ganteng, ya kan. Papa segar walaupun enggak pulang, kepak kan. Dia memuji Tuhan. Yang paling pertama, tetaplah puji Tuhan dalam suka dan duka. Yang percaya katakan amin. Maka engkau akan temukan jawaban.
engkau akan temukan kekuatan baru. Haleluya. Dan poin kedua, mereka berdoa. Meskipun dalam suka dan duka dia tetap memuji dan berdoa. Paulus dan Silas berdoa karena dia tahu tugas yang sedang dilaksanakannya adalah tugas dari sorga. Apa yang kami khawatirkan lagi? Para hamba Tuhan, apakah masih ada kekhawatiran kita? Ada. Ada. Tapi ketika kita serahkan, kita ke dalam tangan Tuhan, maka kekhawatiran itu hilang. Mereka berdoa. Komunikasi dua arah terjadi. Mereka berbicara, memuji Tuhan. Ketika mereka berbincang-bincang kepada Tuhan, apa lagi tindakannya? Apa yang terjadi? Semua rantai terbuka, putus. Semua pintu penjara terbuka. Puji-pujian, penyembahan dan doa yang dinaikkan kepada Tuhan membuat suasana sorgawi, membuat semua para malaikat bergerak untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, supranatural. Saya waktu SMA pernah waktu naik kereta sport nggak bawa STNK dan tidak pakai BK. Pas berhenti mau beli sesuatu langsung dikepung sama polisi. Mereka adalah waktu itu namanya seperti reserse Curanmor. Dulu masih reskrim ya, satu dikepung-kepung. Akhirnya mereka pukul tangkis, diborgol, brak ya kan, bawa ya kan. Ya apa salahku Pak? Kau tidak bawa surat, keretamu nggak BK kan. Lalu masuk ke polsek ya, sementara barat memang berulang. Gembok, runtang. Wih, kok bisa kayak gini hidupku, gue pikir kan. Karena melanggar undang-undang lalu lintas dan tidak bawa surat-surat, jadi dituduh melakukan kriminal. Jadi di penjara itu ketika kita lihat gemboknya tebal, nggak akan mungkin bisa dilepas. Pakai gergaji pun lama. Pakai las atau las oksigen pun harus prosesnya ada. Pakai tang Jerman pun mesti ada alatnya. Paulus dan Silas tidak memiliki. Saya cek lagi kamar mandi, atau bisa lari di lubang angin. Wah, lubang anginnya juga dibuat tali besi. Aduh Tuhan, tolonglah aku, gak mau aku di penjara ini 2 jam saja, seperti 2 tahun rasanya. Tembok kiri kanan, sel kiri kanan, baunya aduh pilih, ya kan? Toiletnya waduh, banyak apa? Kebun kecoa, ya kan? Kebun binatang situ, entah apa saja. Intinya begini, saya menerangkan, kalau Paulus dan Silas di dalam perlu memerlukan kunci kalau mereka mau keluar. Secara logika kita, tetapi cara kerja surga berbeda. Paulus dan Silas tidak memerlukan kunci, tetapi dia memerlukan satu kunci pertolongannya, itu dari Tuhan yang mengutusnya, yang memilihnya. Haleluya. Maka terbuka. Sesudah terbuka, Paulus dan Silas bukan dia langsung lari. Dia tidak lari. Ini keputusan cara berpikir dan tindakan orang yang dipilih Tuhan. Dia tidak lari. Dan kepala penjara mulai kekhawatirannya tingkat tinggi. Dia tahu bahwa dia lalai dalam tugas. Semua napi atau Paulus dan Silas keluar, maka hukumannya akan hukuman mati. Dia ambil pedangnya. Dia ingin menghunuskan pedang itu ke badannya, menusukkan pedang itu ke tubuhnya. Paulus dan Silas mengatakan, "Hei, apa yang ingin kau lakukan?" Coba kita, udah matilah kau, cucuk lah kau badan kau. Kau tadi mukuli aku kan, kau yang mendera aku kan, matilah kau kan, gitu kan. Dia bergerak oleh karena mengasihi. Dia makan melarang supaya kepala penjara itu tidak bunuh diri. Haleluya. Coba baca ayat 29. Ayat 29.
Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Tersungkurlah di depan Paulus dan Silas. Inilah kalau hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Kalau kami dulu nggak ada, dibuka gembok mau ditampari lagi kan, sama kepala penjara polisi itu yang mekanitnya ya, kepala unit penjara itu. Ini karena mereka melakukan tugas dari surga, melakukan hal yang benar, maka terjadilah sesuatu di luar nalar kita. Kepala penjara berlutut. Apa artinya? Dia memperhitungkan ini benar-benar hamba Tuhan. Kenapa pintu tanpa kunci bisa terbuka, borgol yang ketat bisa terbuka, yang dipasung itu bisa terbuka. Benar-benar ini hamba Tuhan. Benar-benar ini utusan Tuhan. Ini tidak pernah terjadi di penjara itu. Maka kepala penjara itu berlutut. Karena di hadapannya adalah utusan dari Tuhan, orang pilihan Tuhan. Haleluya. Coba baca ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Lanjut. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lihat, tindakan orang pilihan yang ketiga. Tetap menyampaikan kasih Kristus. Percayalah agar engkau diselamatkan. Bukan kalau dipikir-pikir secara manusia, ini pasukannya tadi yang disaku, udah potong aja lehermu kan. Pasti begitu kok secara manusia. Tetapi mereka benar-benar berpikir dan bertindak sebagai orang pilihan. Mereka menyampaikan kasih Yesus. Memang itu titik fokus misi mereka, visi mereka. Agar setiap orang yang menerima, mendengar nama Yesus dan percaya dan memberi dirinya dibaptis, maka dia akan diselamatkan. Saudara kasih Yesus. Paulus dan Silas sepertinya kalau kita sekedar membaca sepertinya gampang saja ya melayani Tuhan. Ternyata kalau sudah di lapangan kita melayani Tuhan, mau menyampaikan Injil Kristus, bahkan lagi ada kawan-kawan ini menyampaikan sembako ya. Kalau nggak bawa sembako kurang senyum nggak? Api gila kau, ribut kali kau kan? Karena ada maunya datanglah kau kawan kan? Nggak semua sih. Lalu ada yang bahkan bilang sesat kau. Ibadahmu di sana bertepuk-tepuk tangan. Janganlah. Sang sana aja nanti pas sembako baru kemari. Kalau enggak usah kemari menyampaikan Injil. Salam kakak, salam inang, kan? Mukanya ketat. Mutu nggak mukanya. Memang dasar mau gitu kan? Orang-orang di lapangan ini kan? Ketika melihat orang enggak semua langsung welcome, enggak semua langsung smile senyum mereka dengan kita. Ada yang cuek kalau enggak bawa sembako atau enggak bawa sesuatu. Ya, mereka tidak peduli. Haleluya. Kalau kita pikir-pikir berapa susah yang sedang kita lakukan, pelayanan yang sedang kita lakukan. Berapa berat dibandingkan Paulus dan Silas. Didera tanpa salah, dipenjara. Ayo, bagaimana dengan yang kita lakukan? Belum ada apa-apanya ternyata pengorbanan kita. Paling kita kalau lagi misi, penginjilan, bau, dicuekin, jute orang yang kita hadapi kan. Kita harus sabar, panas harus lebih sabar lagi. Ya, ditolak harus lebih sabar lagi, dimaki harus lebih sabar lagi. Sebatas itu saja. Coba. Dan bahkan ketika ibadah, adakah yang tidak on time? Ibadah aja nih. Coba pikirkan. Jauh sekali bukan? Yuk baca ayat 31, 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. 32, 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka
dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lihat, dampak dari cara pikir dan bertindak orang pilihan. Satu jiwa beserta keluarganya percaya pada Yesus dan memberi dirinya untuk dibaptis. Firman Tuhan mengatakan, satu jiwa diselamatkan, seluruh warga sorga, seluruh makhluk sorga bersorak-sorai. Akan mengatakan haleluya, glory, kejayaan dan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Karena satu jiwa ini beserta keluarganya. Coba kita lihat Matius 28 ayat 19-20, boleh dibaca. Jadi poin yang keempat, kita tetap melakukan amanat agung. Yuk baca Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Dua ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Tugas ada, tapi penyertaan juga sempurna. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kerajaanmu dan kebenaranmu itulah bagianku. Kita nyanyikan. Sembah. Ayo kita baca sebelum kita menyembah Tuhan. Kita baca bersama-sama Matius 28 ayat 19 dan 20 ini. Dua ya. Dengan kompak. Dua ya. Karena Itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita baca bersama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau menyertai kami, Yesus. Nama yang ajaib, nama yang membebaskan, nama yang menyelamatkan, Yesus. Segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih, oh Bapa, sudah Maha
kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus akan segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa Jika hari-hari yang ini membuat engkau seakan-akan sulit untuk memuji Tuhan, sulit berdoa, karena begitu banyak masalah, karena banyak begitu tekanan, tapi tetaplah puji Dia terus selama-lamanya. Berdoa, berharaplah pada Bapa kita di surga. Dia tidak pernah meninggalkan, Dia mengasihi. Yesus mengasihi kita semua. Sangat indah bagi kami ya Bapa. Ya Rabbana, Kau ada di segalaku, hatiku haus dan lapar akan Engkau.
Dialah menjadi sumber segalanya dalam kehidupan kita. Jadi tetaplah puji Dia, berdoa, sampaikan kasih Kristus, lakukanlah amanat agung sampai kita mengakhiri nafas kehidupan kita dan bersamanya untuk selama-lamanya. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Mari Bapa tadi kita dan katakan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Beri tepuk tangan Rajaku. bagi Yesus kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan memberikan persembahan kami yang kedua ya Tuhan. Engkau memberkati setiap sidang jemaat Tuhan, supaya setiap sidang jemaat Tuhan juga boleh menjadi berkat bagi gerejanya dan bagi orang-orang sekitarnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya.
Bapa di surga, kami serahkan kota Medan dan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih atas keamanan yang kondusif dan terkendali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau turut campur tangan di dalam pemilihan presiden maupun legislatif. Kami percaya pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa Indonesia ini adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mempunyai program yang pro rakyat, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, juga menegakkan hukum yang benar. Terima kasih Yesus. Ya Adonai, tangan-Mu juga Tuhan yang memulihkan yang sakit di antara kami yang di tempat ini maupun di online. Di dalam nama Tuhan Yesus, memulihkan hati yang sedang terluka, menghibur hati yang sedang bersedih, dan melepaskan daripada yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati semua keuangan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau juga memberkati setiap keluarga yang menginginkan anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama-Mu berjalan melakukan penuaian jiwa berlaksa-lasa untuk menyenangkan hati-Mu, hanya untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Bila segala hormat, pujian, syukur di tempat maha tinggi bagi-Mu ya Bapa yang maha kudus. Haleluya, haleluya. Arahkan pandangan-Mu dan bukalah hati-Mu bagi Bapa di surga. Terimalah kasih karunia dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Tuhan Yesus. Dan terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damainya, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah daripada Roh Kudus ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.